Oke, teman-teman, berhubung Pak Bang Faisal sudah hadir ya di tengah-tengah kita semua, saya ucapkan terima kasih banyak Bang Faisal sudah hadir. Jujur ini sebuah kehormatan besar ya untuk kami dari teman-teman HMI Komisi Hukum Trisakti dan teman-teman KM-PAN, Komite Mahasiswa Pemuda Aceh Nusantara, yang dimana dua organisasi ini sepakat untuk berkolaborasi, untuk membangun diskursus berkelanjutan mengenai federalisme, yang dimana tema pada hari ini federalisme untuk Indonesia berkeadilan, yang dimana pada hari ini, pada malam ini, kami ingin coba mengetahui, kami coba ada penguraian seperti itu dari Bang Faisal, dari perspektif ekonomi tentunya, dengan judul mengurai ketimpangan ekonomi negara kesatuan. Dan terima kasih banyak juga kepada teman-teman peserta ya, saya ucapkan, saya apresiasi betul antusiasme teman-teman semua, respon positif teman-teman semua. Terima kasih banyak. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya bisa beri kuasa penuh nih ke Bang Faisal Basri untuk menjelaskan, untuk mengurai kondisi ekonomi yang notabene pada hari ini kita hidup di bawah payung negara kesatuan, dan bagaimana Bang Faisal melihat wacana, isu atau topik federalisme ini, kira-kira seperti itu. Kepada Bang Faisal Basri, saya persilahkan. Terima kasih. Mas Ardin ya. Iya, Pak. Teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bicara Waalaikumsalam warahmatullahi federalisme, ini ada Muhammad Farhan Gibran. Saya kan salah seorang pendiri PAN dan ikut menyusun konstitusi PAN ya, platform PAN. Itu di dalamnya tercantum PAN membuka wacana federalisme untuk tidak ditutup-tutupi, untuk dibuka dan dibahas. Gitu. Nah, namun sayangnya, dan salah satu yang berada di jajaran terdepan itu kawan-kawan dari Aceh, Bang Farhan Hamid ya, dan aduh saya namanya lupa, udah almarhum, itu bekas mantan Menteri Hak Asasi Manusia, itu udah meninggal. Menteri Hak Asasi Manusia pertama zaman Gus Dur. Oke lah. Namun ini jadi apa ya, bulan-bulanan gitu oleh partai-partai lain bahwa PAN itu ingin atau tidak sepakat dengan negara kesatuan, padahal bukan itu membuka wacana. Perdebatannya panjang, tapi kita semua sepakat untuk memasukkan di dalam platform. Nah, namun pada kongres pertama konstitusinya diubah, dan salah satu yang diubah adalah perkataan federalisme, karena itu dianggap salah satu faktor penting yang membuat suara PAN tidak seperti yang diharapkan oleh sementara petinggi PAN. Waktu itu kami dapat 7,4%. Bagi saya 7,4% itu awal yang baik ya. Dan di dalam platform itu dikatakan kalau PAN kalah, PAN akan menjadi oposisi. Karena oposisi adalah latihan untuk berkuasa yang paling mumpuni. Gitu. Oke. Karena kita juga sadar bahwa Indonesia itu negara yang beragam, terdiri dari pulau-pulau, sejumlah pulau yang besar dan kepulauan yang jumlahnya 17.508, ya mungkin sebagian udah tenggelam gitu. Beda adat istiadat, beda bahasa, beda macam-macam, sesuai dengan ajaran agama kita. Manusia itu
diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, tidak lain tidak bukan untuk saling berkenalan. Nah, jadi kita merajut Indonesia dalam keberagaman itu dalam diskurs federalism gitu. Karena federalism adalah ultimate achievement dari yang namanya otonomi. Jadi otonomi yang hakiki ya federalism itu. Nah, tapi di Indonesia kan apa namanya dikotomikan dengan negara kesatuan. Padahal Amerika kan negara federal, namanya United States of America, negara kesatuan Amerika kan. United kan kesatuan atau persatuan gitu. Jadi ada permasalahan di pelintir-pelintir gitu yang menyebabkan yaitu tadi PAN tidak percaya diri dan dianggap sebagai racun dalam tubuh PAN, oleh karena itu dihapuskan. Kemudian yang berikutnya, oke, kita tidak menggunakan wacana dengan nama federalism, tapi kita ingin otonomi yang lebih dalam. Nah, oleh karena itulah buah dari reformasi adalah menginisiatifi perundingan dengan GAM ya di era Gus Dur, juga Otsus gitu, walaupun akhirnya perdamaian di era Pak SBY ya, Pak SBY, Pak JK. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menghadapi satu keadaan yang luar biasa, ada keretakan di dalam tubuh Indonesia, termasuk waktu itu referendum, sudah referendum ya, zaman Pak Habibie gitu, tapi kami dulu juga membuka ruang bagi referendum itu karena sejarah dan sebagainya itu. Nah, oleh karena itu kami konsisten ingin memperkokoh otonomi daerah dan keluarlah Undang-Undang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat Daerah yang memberikan seluruh kewenangan kepada daerah kecuali 6 bidang yang memang tidak bisa diberikan kepada daerah, seperti pertahanan keamanan, kemudian agama ini kontroversial, kemudian yudisial, kehakiman, moneter, dan 1-2 lagi ya, saya tidak terlalu ingat gitu. Pokoknya 6 yang Nah, sekarang dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 34 tahun nanti ada ya, tahun 2014 itu ada upaya untuk membalikkan kembali ke era lama, resentralisasi, bukan desentralisasi yang semakin dalam, tapi ada upaya-upaya resentralisasi. Nah, dengan pengantar itu saya ingin share screen, minta izin. Ini belum bisa saya. Adminnya tolong dibuka. Ada ya? Oke. Ini. Nah, karena isu yang diangkat ketimpangan, saya coba untuk semaksimal mungkin ya mengaitkannya dengan ketimpangan. Nah, saya mulai dari makanya saya otonomi hakiki itu ya federalism gitu ya. Ini kita lihat dengan strategi pola pembangunan 5 tahun terakhir lah gitu ya. Komitmennya juga kuat untuk mengurangi ketimpangan Jawa luar Jawa, betulnya. Jadi tidak relevan kawasan barat dengan kawasan timur. Nah, di kawasan timur ada yang lebih maju, di kawasan barat ada yang
miskin juga gitu. Jadi yang relevan adalah Jawa, luar Jawa. Nah, kita lihat target RPJM Jokowi periode pertama itu Jawa diusahakan untuk diturunkan, kuenya diperkecil dari 58% yang dijadikan acuan menjadi 55,1%. Ini suatu penurunan yang tajam sekali, tapi kenyataannya justru Jawa terus membesar kuenya, gagal. Kemudian yang kedua, seluruh pulau atau kepulauan itu share-nya naik. Misalnya Sumatera ditargetkan naik dari 23,8% dari kue nasional menjadi 24,6. Kenyataannya Sumatera turun. Jadi 21, turunnya tajam ini dari 21,3%. Kemudian Kalimantan turun, ditargetkan naik dari 8,7 menjadi 9,6, tapi kenyataannya turun menjadi 8,1. Jadi turun dari posisi awalnya titik pijak ya. Kemudian Maluku, Papua, betapa seringnya Pak Jokowi mengunjungi Papua, tapi tidak bergerak. Posisi Papua dan Maluku tetap bergeming dia di level 2,2%. Targetnya 2,9%, gagal. Nah, Bali, Nusa Tenggara nih menurut saya ada masalah karena Bali secara struktur, secara ekonomi lebih dekat ke Jawa. Jadi udah bisa? Oke Pak, silakan dilanjut Pak. Oke. Bali itu lebih dekat ke Jawa sebetulnya. Nah, jadi kalau Nusa Tenggara saja itu juga share-nya turun. Bali dan kalau Jawa Bali itu share-nya jadi naiknya lebih tajam gitu. Nah, mungkin ini secara politis diperhalus untuk menunjukkan bahwa ada loh yang naik gitu. Dan yang surprise adalah Sulawesi. Ya, Sulawesi ditargetkan naik dari 4,8 menjadi 5,2%. Kenyataannya 6,3, jadi naiknya tajam. Dimakan itu penurunan dari Sumatera, ya. Karena Sulawesi mampu untuk menjadi hub untuk kawasan timur, ya. Jadi semacam apa ya, pusat logistik, pusat transshipment itu, jadi memposisikan dirinya bagus sekali Sulawesi, khususnya Sulawesi Selatan. Inilah hasilnya. Saya sudah tulis di blog saya juga betapa Pak Jokowi sebetulnya politik pembangunan yang diterapkan, jadi antara retorik dengan realitas itu berbeda. Retoriknya ya bangun luar Jawa, bangun kawasan timur, tapi kenyataannya Jawa terus semakin mendominasi. Ini barangkali menimbulkan ketidakpuasan. Hari Minggu kemarin saya diskusi dengan teman-teman Kalimantan dalam rangka Festival Sultan Hamid kedua ya. Agak kontroversial memang, namun Sultan Hamid yang mengkreasi lambang negara kita, Garuda Pancasila itu, bersama-sama dengan Bung Hatta adalah pengusung federalisme. Bung Hatta percaya masa depan Indonesia lebih baik kalau berbentuk federalisme. Oke, nah, kemudian dilihat, ya. Lihat dulu ya, jangan diinterpretasikan dulu. Jadi ada ukuran tingkat kemandirian keuangan. Jadi mampu enggak sih mereka otonom gitu ya? Artinya mereka mampu create sumber-sumber keuangan dari untuk APBD-nya, anggaran pendapatan dan belanja negaranya, untuk membiayai dirinya sendiri. Nah, jadi PAD per APBD atau PAD, pendapatan asli daerah yang betul-betul ditarik oleh daerah itu dibandingkan dengan total pendapatan daerah. Nah, kalau
kemandiriannya rendah itu tidak sampai 25%. Itu ada 11 provinsi dari 34. Jadi hampir sepertiganya. Kemudian yang rendah antara 25 sampai 50% itu ada 15 negara, 15 provinsi. Jadi 26. 26 provinsi itu tingkat kemandiriannya rendah atau rendah sekali. Yang sedang itu 8, yang tinggi 0. Tahun 2017 sempat 1 DKI Jakarta, tapi sekarang DKI Jakarta hanya 60-an%. Nah, nanti saya coba bandingkan lagi terus, tapi kita lewati dulu ini. Nah, kemudian kita lihat. Jadi kalau pendapatan pemerintah pusat disebut pendapatan negara, dibandingkan dengan pendapatan seluruh provinsi di Indonesia yang 34 itu, dan dibandingkan lagi dengan pendapatan yang betul-betul di-create oleh kabupaten kota gitu. Jadi kita bandingkan, nah ini posisi tahun 2019 dalam triliun rupiah, kita lihat pendapatan negara itu hampir 2 kuadriliun atau 1.958,6 triliun rupiah. Sementara pendapatan asli daerah, seluruh provinsi, digabung semua, itu cuma 168,4 triliun. Sementara 514 kabupaten kota, udah 514 dibandingkan dengan 34 ya, itu lebih rendah lagi, cuma pendapatan asli daerahnya 127,1 triliun. Nah, jadi ini sumber masalahnya. Pusat itu punya kendali penuh, bisa dikatakan hampir penuh, untuk mendistribusikan uang ke daerah. Uangnya ada di genggaman mereka. Daerah dibiarkan miskin dan mengemis-ngemis gitu ke pusat. Jadi tadi otonomi yang luas tidak diimbangi dengan pengalihan otoritas untuk menarik pajak. Jadi terpusat sekali uang. Silahkan kamu punya kewenangan apapun, kalau tidak ada uang kan tidak bisa jalan kewenangan itu. Nah, ini dia yang menciptakan politik anggaran yang in favor of Jawa, at the cost of luar Jawa. Oke. Ini 10 provinsi dengan pendapatan terbesar. 1 Jakarta itu 74,8 triliun, penduduknya cuma 10 juta, 74,8 triliun, Jawa Barat 35 triliun, Jawa Timur 32 triliun, Jawa Tengah 26 triliun, ini ada Aceh ke-5. Namun kalau kita lihat ya betapa dominasi Jawa itu luar biasa. Jadi kekayaan alam itu kan dikeruk dari luar Jawa. Jawa kan tidak punya kekayaan alam, praktis ya tidak punya. Batu bara, nikel, emas, kebun sawit, bauksit, migas, minyak dan gas itu kan diambil dari luar Jawa, kemudian dipul di Jawa, lantas politik anggaran lah yang menentukan kemana larinya uang itu. Nah, Aceh ini ada pendapatan masih dari Otsus masih ada gitu ya. Kemudian Sumatera Utara, Papua, Banten. Jadi seluruh Jawa itu ada di kecuali daerah istimewa Yogyakarta ya, itu terwakili dalam 10 besar. Nah, 10 besar ini menguasai 67% dari pendapatan semua provinsi. Tapi tidak ada artinya kalau digabung ini semua dengan kekuatan pusat yang hampir 2 kuadriliun tadi. Oke. Nah, ini
komposisi ini kan tadi penerimaan daerah ya total, pendapatan daerah. Nah ini komposisinya. Jadi DKI Jakarta itu bukan DKI Jakarta ya. Seluruh provinsi itu pendapatan dari dirinya mereka sendiri lebih kecil. Ini cuma 46,03%. Nah, jadi yang lebih banyak adalah ini dana perimbangan. Ya, ada dana bagi hasil, ada dana otonomi khusus, ada dana DAK ya, dana alokasi khusus gitu, untuk peruntukan yang tertentu dan lain-lain penerimaan yang sah. Jadi betapa kalau digabung semua provinsi ini sebagai satu kesatuan, mereka tidak bisa memenuhi tugasnya untuk melayani rakyat karena pengeluarannya jauh lebih banyak, 2 kali lipat lebih dari pendapatan asli mereka. Oke, jadi dibiarkan aja serba bergantung kepada pusat. Nah ini PAD, ini asli nih, yang betul-betul asli nih ya, asli. DKI Jakarta 68%, pendapatannya dari darah dan keringat mereka sendiri. Kemudian Jawa Barat 57%, Kalimantan Timur 5,2%, 52%. Nah itu yang di atas 50% cuma 3 provinsi. Kemudian ada Riau, ya, Riau 40, Kepulauan Riau 35, Bengkulu 35. Kemudian di bawah sana Aceh, Papua, dan Papua Barat. Nah, jadi pinter ya pemerintah pusat ini. Papua dikasih otsus, Aceh dikasih otsus, tapi tidak dikasih akses terhadap uang. Jadi ya merengek terus gitu, kalau nggak merengek nggak dikasih, ya kan? Nah, ini kita lihat Aceh hanya 16%, Papua 7%, pendapatan aslinya, Papua Barat 5%. Nah, kabupaten kota lebih parah lagi. Kalau saya gabung seluruh kabupaten kota, pendapatan asli daerahnya cuma 15% tahun 2019. 15, bayar gajian tidak sanggup. Jadi 85%, 65% dana perimbangan, dan yang lain-lain 19%. Jadi ketergantungan kabupaten ini pada pusat luar biasa. Makanya pejabat-pejabat daerah itu sering ke Jakarta lobby, ke Bappenas, ke Kemendagri ya, untuk memperoleh alokasi yang lebih banyak gitu. Dan memang ini juga ekses dari pemekaran ya, tapi bagi saya pemekaran itu oke-oke saja, karena memang fungsi pelayanannya sangat berat ya, karena jangkauan wilayahnya sedemikian sangat luas. Jadi kasihan rakyat kalau ke ibu kota kabupaten atau kota gitu, ibu kota kabupaten lah ya, jauh sekali, makanya dimekar-mekarkan gitu. Tapi keep in mind, semakin ke bawah dia, semakin dipaksa bergantung kepada pusat. Nah, akibatnya apa? Ya belanjanya untuk jangka panjang, untuk bangun sekolah, bangun jembatan, bangun jalan, ya, bangun infrastruktur air bersih dan sebagainya, itu yang kita sebut belanja modal, itu rata-rata ini maaf nih 2016 sampai 2019 mumpung masih ingat. Jadi 2016-2019 itu belanja modalnya hanya 15,42% sampai 16,95%. Jadi tidak sampai 17%.
Tidak sampai 20%. Nah, selebihnya untuk gaji pegawai, untuk perjalanan dinas, dan untuk beli barang-barang ya, belanja barang. Jadi kalau mau dapat alokasi proyek fisik dari pusat, jadi ada proyek pusat yang dikerjakan di daerah kan. Hampir semua proyek kan di daerah ini. Nah, kenapa pilih provinsi A bukan provinsi B? Ya ini a matter of lobby. Ya, saya katakan kepada teman-teman Kalimantan, ya kalian memang nggak punya pelobi, ya jadi ya dapatnya sedikit. Nah, Sumatera yang paling Sumatera bisa di mute barangkali semua oleh admin. Saya kadang-kadang tuh kan lupa. Oke, Sumatera yang paling jago lobby Sumatera Barat. Ya, itu karena banyak tokoh-tokohnya turun gunung untuk melobi ya, Pak Emil, Pak Azwar Anas, banyak sekali solid mereka gitu. Dan posisi orang-orang Minang ini juga banyak di posisi-posisi penting gitu ya, di yang berkaitan dengan penyaluran uang. Dulu di Kementerian Keuangan Dirjen Anggarannya orang Minang, itu proporsi yang didapat dari pusat melebihi dari proporsi besarnya ekonomi Sumatera Barat. Nah, Aceh tentunya dikasihnya sedikit ya karena teriak terus gitu ya. Nah, kemudian investasi. Investasi kan untuk membesar kue ya. Nah, pertanyaan investasinya di mana? Nah, investasi semua ini diatur di pusat. Dan sekarang semakin diatur lagi karena kita punya Menteri Koordinator Maritim dan Investasi. Jadi jangan heran kalau Sumatera Utara dapat banyak. Jangan heran kalau Danau Toba diistimewakan. Dibangunkan bandara, tujuan wisata utama gitu ya, dan sebagainya dan sebagainya. Ya ada bias itu tentu saja. Nah, pertanyaannya, kalau investasi itu ada, maka pabrik-pabrik bermunculan, perusahaan-perusahaan berdatangan, kan? Mereka investasi di satu daerah. Nah, katakanlah daerah A gitu, investasinya banyak. Sekalipun banyak, belum tentu kuenya dinikmati oleh penduduk daerah itu. Ya. Nah, kita lihat misalnya apa sih yang dampak langsungnya buat ekonomi itu. Kan pengusahanya dapat laba, pemerintahnya dapat pajak, pekerjanya dapat upah, banknya dapat bunga. Karena kan ini pinjaman biasanya kalau untuk membiayai proyek. Nah, daerah dapat apa? Cuma dapat PBB, retribusi air, dan lain-lain bagi hasil sumber daya alam. Untuk bagi hasil cukai, itu daerah penghasil rokok. Dan pajak serta retribusi lainnya karena memunculkan berbagai kegiatan ekonomi, misalnya gara-gara ada pabrik, ada hotel, ada restoran, kendaraan, itu yang sampai ke daerah. Juga semua digabung nih, dapatnya cuma jeroan itu. Porsinya sangat kecil. Jadi dagingnya pusat yang ambil. Makanya tadi pusat punya pendapatan yang besar sekali ya, hampir 2 kuadriliun itu. Nah, untuk SDA terjadi net resource outflow. Jadi kalau kita hitung, teman-teman sekalian, kekayaan alam yang dikeruk di daerah, itu kan dibawa keluar dengan dana yang masuk,
itu lebih banyak yang keluar. Jadi net resource outflow. Jadi secara tidak disadari, kalau stok kekayaan daerah itu dihitung dari waktu ke waktu, kian hari kian kurang. Kekayaannya diambil, tapi kompensasinya lebih kecil. Gitu. Oke. Oleh karena itu, kalau saya gubernur, ngapain saya promosi investasi? Sama juga saya memberikan hidangan yang lezat untuk disantap oleh pemerintah pusat. Ini contohnya, jika banyak pengusaha datang melakukan investasi, maka keuntungan perusahaan kan menghasilkan kenaikan pajak badan, pajak perusahaan. 100% pajak perusahaan itu lari ke pemerintah pusat. Transaksi meningkat, ya pasar-pasar, mal berdiri, kan mereka bayar pajak 10% kan, PPN. 100% PPN itu masuk kantong pemerintah pusat. Ekspor naik, misalnya sawit, Sumatera Utara, Jambi, Aceh, itu produksi sawit, sawitnya diekspor dikenakan bea. Dipajaki oleh pemerintah pusat dan 100% masuk ke kantong pusat. Kalau kita mengimpor barang-barang modal, dikenakan biaya masuknya masuk kantong pusat juga. Pekerja bayar pajak kan, pekerja kan dapat upah, upahnya dipotong pajak, hampir 100% masuk pusat juga. Nah, inilah OTDA sudah kadung bikin senang daerah, tidak diperiksa, kewenangan diberikan semua, tapi uangnya enggak. Sama seperti saya misalnya ditugaskan ke Pontianak misalnya. Ongkos pesawatnya cari sendiri. Memangnya saya berenang. Gitu. Jadi saya ditugaskan tapi tidak dikasih uang transportnya. Jadi OTDA tak diiringi oleh perimbangan keuangan pusat daerah. Nah sekarang Omnibus Law membuat pusat kian mencengkram. Oleh karena itu saya oposisi terus, saya mengkritik terus tentang kehadiran Omnibus Law. Saya baru nulis 2 artikel berturut-turut, bersambung gitu ya, bagian 1, bagian 2, hari Sabtu dan Minggu itu. Anti klimaks keberhasilan Jokowi. Dia udah berhasil tapi dia menafikan keberhasilannya, dia pakai langgam baru di periode keduanya. Ya, dia anggap yang dia hasilkan itu tidak sesuai dengan keinginan dia, tidak sesuai dengan harapan, dan oleh karena itu dia ganti mobil. Dan ini berisiko sekali. Nah ini yang saya katakan tadi, resentralisasi memperkokoh cengkeraman pusat. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 atau 2014 ya maaf, 2014. Omnibus Law ya yang sedang dibahas di DPR, terutama Omnibus Law Cipta Kerja. Pandemik COVID, ini banyak salah nih. Pandemik COVID-19 menjadi pelajaran berharga betapa di jajaran terdepan yang memerangi COVID-19 adalah pemerintah daerah. Justru pemerintah daerah ingin lockdown harus izin Menteri Kesehatan gitu. Betapa lemahnya posisi daerah. Padahal hidup matinya di daerah itu daerahlah yang mengusahakan gitu semaksimal mungkin. Tapi tidak diizinkan ya tidak bisa. Padahal benih-benih federalisme sudah hadir, walau anggotanya baru 5 daerah. Yang saya maksud adalah sebetulnya daerah yang paling banyak bersuara tentang penzaliman oleh pusat ini adalah Aceh dan Papua, dan kedua provinsi ini muncul wacana untuk merdeka, referendum, gitu. Nah, kalau sudah gitu, baru diajak berunding. Kalau diam saja, ya tidak akan diajak berunding. Nah, dikasihlah pemanisnya seperti otsus dan otsus, seperti itu. Nah, anggota yang saya maksud
benih-benih federalisme itu sebetulnya 5 daerah ini tidak tunduk kepada undang-undang nasional. Jadi Aceh tidak tunduk pada undang-undang pemilu Indonesia. Di Aceh boleh ada partai lokal. Ada hukum syariah diterapkan. Kemudian di Papua ada Majelis Rakyat Papua. Selain ada DPRD, ada Majelis Rakyat Papua. Ada Otsus juga. Bali itu hari sekolahnya berbeda dengan nasional, mereka atur sendiri. Ada upacara-upacara adat, Bali melakukan lockdown setiap tahun, nyepi itu, yaitu diberikan keistimewaan. Kemudian daerah istimewa Yogyakarta tidak ada pilkada, ya. Yang menjadi gubernur otomatis adalah Sultan Jogja. Kemudian DAKI Jakarta, namanya aja daerah khusus ibu kota. Undang-undangnya juga berbeda. Ada undang-undang ibu kota negara, ada undang-undang pilkada yang mengatur khusus tentang Jakarta, yang menyatakan bahwa untuk Jakarta ini bisa 2 kali, ya, 2 babak gitu, sebelum sampai tercapai 50% per 1 pemenangnya. Di daerah tidak perlu. Nah, jadi sebetulnya sudah ada benih-benih ini. Jadi daerah istimewa Yogyakarta, Aceh, DKI Jakarta, Bali, dan Papua. Nah, padahal seperti ayat dalam Al-Quran itu, diciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Setiap daerah itu punya kekhususan yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Tapi mereka diam. Mereka tidak memperjuangkan kekhususannya, oleh karena itu tidak pernah diperbincangkan. Ini biaya penanganan COVID. Lihat, ini ada totalnya 695 triliun. Sekarang daerah menderita pendapatan yang sudah kecil terpuruk pula. Ya, Bali misalnya hancur, turismenya semualah. Hotel-hotel banyak yang tutup, ya. Restoran banyak yang tutup, sehingga sumber utama, kemudian penjualan mobil anjlok. Pada bulan Mei penjualan mobil di seluruh Indonesia cuma 3 ribuan. Biasanya 30 ribu gitu. Ya, hampir 90% lebih dropnya. Padahal provinsi itu sangat mengandalkan pada pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama. Kalau pemerintah kabupaten kota mengandalkan pada pajak hotel dan restoran. Itu yang, dan 2 sektor ini terpuruk habis. Tapi lihat, apa yang diberikan ke korporasi 53,57 triliun, tapi untuk daerah, ini fasilitas pinjaman daerah 10 triliun saja. Jadi itu pun tidak dikasih, tapi statusnya pinjaman, kan kurang ajar. Kemudian kita lihat ini, yang merah ini dukungan untuk Pemda, ya, beli alat-alat kesehatan gitu-gitu, Pemda dipersilahkan sesuai dengan kebutuhannya, cuma 15 triliun. Itu berlaku untuk 34 provinsi dan 514 kabupaten kota. Katakanlah tidak semua kena COVID, kalau saya tidak salah 461 gitu. 461 kabupaten kota dan 34 provinsi, totalnya dapat cuma 15 triliun. Untuk anggaran pertahanan 100 triliun. Lebih. Jadi ini menunjukkan, ya, tatkala menghadapi nestapa, ya, politik anggarannya tidak menunjukkan pro melindungi daerah, pro untuk membantu daerah secara dengan komitmen yang tinggi. Nah, keluar Omnibus Law. Yang jadi dewa adalah investasi, apapun yang dipandang sebagai penghambat investasi akan dilibas. Apapun yang diminta pengusaha dikabulkan. Menunya ada Omnibus Cipta Kerja,
perpajakan dan ibu kota negara. Omnibus Law Cipta Kerja memberikan karpet emas untuk pengusaha minerba, melucuti hak normatif pekerja, menumpulkan ketentuan perlindungan lingkungan, mengurangi kewenangan daerah, menghilangkan atau setidaknya meminimumkan sanksi pidana. Ini daerah lagi jadi objek untuk dipreteli kewenangannya dari waktu ke waktu, yang sudah menjauh dari semangat reformasi. Omnibus Law belum nongol-nongol juga, mereka tidak sabar. Mereka nanti kita definisikan, maka undang-undang minerbanya digolkan duluan. Ya. Maka ditunggangilah COVID ini, orang lagi sibuk-sibuk, tiba-tiba undang-undangnya sudah jadi. Dan sekarang sudah diundangkan. Ya, undang-undang minerba yang baru telah disahkan, telah diundangkan. Ada lagi Perpu nomor 1 tahun 2020 pasal 5 penurunan tarif pajak. Ini ada di Omnibus Law perpajakan, tapi pengusaha inginnya sekarang atas nama COVID. Jadi ditunggangi COVID ini ibaratnya tong sampah, semua masuk ke sana. Yang mau minta perlindungan, yang mau minta rente, minta proyek, segala macam itu. Nah, oleh karena itulah saatnya kita berubah. Pandemik ini mahal, kita harus berubah, kita harus berorientasi pada rakyat. Gitu. Nah, kebetulan kita ini defisit pangan, banyak sekali sayur mayur diimpor, buah-buahan, kedelai, gandum, gula, ya kita pengimpor gula terbesar. Nah, kalau kita pro rakyat, otomatis itu menyebar, ya, proyek-proyeknya dengan cara apa? Menyerahkan kepada rakyat ladang sawit, lahan sawit yang berada di kawasan hutan, yang sebetulnya tidak boleh. Nah, berikanlah kepada rakyat, rakyatnya berkomunitas, membangun satu sistem pertanian kolektif. Wah, ini ke komunis-komunisan enggak kok. Ya, sebelum ada komunisme, Robert Owen sudah bercita-cita seperti itu. Jadi hutannya dirawat oleh rakyat, sementara di sela-sela pepohonan itu bisa ditanami pangan. Jadi kebangkitan pangan Indonesia. Tapi tak terpikirkan ini semua. Pokoknya urusan rakyat nomor 2 deh. Nomor 1, oligark dulu. Nah, kita lihat ini merata nih di Sumatera, Kalimantan, ya Sulawesi, Maluku, Jawa kan sedikit tuh. Nah, Jawa sedikit, kalau ini dicueki. Tapi yang paling kentara adalah Sumatera dan Kalimantan. Ya. Dan kita lihat Sumatera dan Kalimantan inilah yang kuenya turun. Jadi ini bisa menaikkan kue Sumatera dan Kalimantan. Ini yang digarap nih, ada hutan produksi konversi, dan hutan produksi terbatas, hutan lindung, dan kawasan suaka alam. Nah, ini ada provinsi-provinsinya nih. Riau, Kalimantan Barat, Aceh juga ada nih, walaupun relatif sedikit ya. Nah, ini membangkitkan ekonomi rakyat sekali. Kemudian apalagi yang dibantu tadi Undang-Undang Minerba itu, ya yang diuntungkan adalah 6 perusahaan ini. 6 perusahaan besar ya. Adaro itu punya kakaknya Erick Thohir, ya, yang negosiasi dengan Adian Napitupulu itu. Ya. Ini ke-6 perusahaan ini hampir sebentar lagi habis masa kontrak karyanya, maka harus dikembalikan kepada negara. Nah, zaman Rini Sumarno ingin diserahkan ke BUMN. Wah, mereka habis-habisan, akibatnya itu tadi ya, DPR iya saja dan akhirnya mengegolkan di tengah pandemi ini. Ini menguasai 70% dari produksi batu bara. Ya, ekspor batu bara kita menghasilkan 20 miliar US dollar. Katakanlah bagi rata ya. Bagi 7 itu ya enggak, 70% kali 20,
14 miliar dibagi di 7, ya 7 katakanlah ya, 2 miliar US dollar satu perusahaan. Besar itu, berapa triliun itu. Ya. Oleh karena itulah saya ingin tutup, yang menyebabkan pendulum itu mengarah ke resentralisasi adalah karena kekuatan-kekuatan oligark, ya, segelintir orang yang mampu mendikte kebijakan untuk keuntungan dirinya. Mereka dekat dengan kekuasaan dalam ketiak mereka, atau bahkan mereka masuk ke relung-relung kekuasaan, menjadi bagian dari kekuasaan dengan mendirikan partai, gitu-gitu. Oleh karena itu partai kita banyak dipimpin oleh para saudagar. Nah, ini ancaman buat demokrasi dan ancaman buat perjuangan kita untuk otonomi yang hakiki, yang tidak lain tidak bukan adalah federalisme. Jadi musuh kita adalah oligark. Power of state bergabung dengan corporation semakin kuat, kekuatan masyarakat semakin lemah. Jadi harusnya itu seimbang ya, antara power of state dan power society harmonis gitu. Dan kita, karena kekuatan negara ini cenderung otoriter ya, everywhere, di negara demokrasi seperti Amerika sekalipun ya, itu benih-benih otoritarianisme terlihat pada Donald Trump. Makanya kita harus pagari koridor ini kita sebut koridor. Koridornya harus kita persempit supaya kemampuan manuver mereka terbatas. Nah, khawatirnya saya, Indonesia ini mengarah ke kiri, menjelma sebagai despotic leviathan. Jadi raksasa yang lalim, raksasa yang rakus, raksasa yang zalim. Kolaborasi nih, power of state dengan corporation. Hampir tidak ada lagi batas antara pengusaha dan penguasa. Kalau nggak salah ada, bentar. Oh, enggak ada. Harusnya ada tuh, tadi saya masukkan di sini, tapi sorry lah. Seperti China. China ini despotic leviathan. Nah, ada juga yang tadinya jauh di luar koridor sekarang masuk, Polandia. Kekuatan masyarakat yang kuat juga menyebabkan tidak ada yang ngatur gitu ya. Ini juga bahaya, chaotic. Itu pernah di negara Afrika namanya theft. Negara theft. Ini absent of leviathan, tidak ada raksasa. Jadi hukum rimba lah ya. Tidak ada keteraturan, tidak ada aturan, suka-suka orang gitu. Itulah teman-teman. Jadi liberty kita ini sekarang terancam, dan kalau liberty kita telah dirampas oleh mereka, maka apapun kita tidak bisa perjuangkan, termasuk federalisme. Terima kasih. Oke, ya terima kasih banyak Bang Faisal. Tadi cukup lugas penjelasannya dan sangat kontekstual. Dan menarik tadi Bang Faisal sempat menyebut oligarki. Saya ingin bertanya Bang, apakah kelahiran dan bertumbuh pesatnya oligarki ini karena adanya terkonsentrasinya kapital pada pusat, yang dimana kita hidup yang tadi saya bilang di bawah payung negara kesatuan. Ya, bahkan sekarang mereka tidak, biasanya si kapital itu tidak di tangan negara, tidak di tangan politisi, tapi di tangan pengusaha lewat hubungan patron klien. Jadi si pemilik kapital ini tidak punya kekuasaan, dia minta perlindungan kepada negara, kepada patronnya, dia kliennya. Nah, untuk minta perlindungan dia harus bayar upeti atau apa gitu ya, kickback atau ya sangu gitu-gitu ya.
yang jumlahnya relatif sedikit daripada yang mereka keruk. Di ekonomi yang seperti itu tidak muncul entrepreneur sejati. Persaingan tidak hadir. Mereka tidak biasa untuk bersaing. Mereka tidak bisa melakukan inovasi. Tidak mau mereka lakukan inovasi. Yang mereka inginkan adalah lisensi untuk menggaruk batu bara. Lisensi untuk dapat lahan kebun. Oleh karena itu kita lihat orang-orang terkaya di Indonesia ya ada di sektor-sektor yang kita sebut sektor kroni. Yaitu sektor usaha yang membutuhkan lisensi dari penguasa. Nah sekarang karena struktur politiknya semakin diverse, terdispersi, tidak ada satu kekuatan politik yang dominan seperti Golkar, maka mereka pusing. Datang ke ketua umum partai A, oke, udah bayar, tapi nggak berhasil karena ketua umum partai A kursinya di parlemen cuma 19%. Datang lagi ke partai B, nggak cukup juga 15%. Jadi kalau kita gabung PDI Perjuangan, Golkar, dan Gerindra, mereka bikin Grand Coalition, itu belum sampai 50%. Jadi masih ada yang kecil-kecil yang bisa ganggu. Ya udah daripada gitu saya bikin parpol aja sekalian. Menjadi bagian dari aktor aktif yang bernegosiasi. Nah itulah yang menjelaskan terjadinya penumpukan kapital di kelompok orang-orang itu. Jadi betul sekali yang Anda bilang. Oke Bang. Misalnya kita asumsikan nih Bang. Misalnya kita sepakat deh untuk menjadi negara federal, maka kan kita akan merombak tatanan hukum, ekonomi, politik, keamanan, pertahanan nasional. Kita harus buat negara bagian dan negara bagiannya harus membuat konstitusi sendiri kan. Bukankah itu akan memakan waktu Bang? Sehingga kan harus mengesampingkan tuh pembangunan dan lain-lain. Sedangkan negara-negara lain sudah mempunyai progres terhadap sektor perekonomian negara. Apakah hal tersebut justru mengakibatkan tidak adanya perkembangan ekonomi? Atau seperti apa Bang kira-kira? Negara federal juga variannya banyak. Ya. Jadi Amerika negara federal, orang Indonesia bilang nanti daerah kaya akan semakin kaya. Tidak. Contohnya Amerika. Di bawah federalisme, pendapatan pemerintah pusat itu naik terus. Dan pintar pemerintah pusatnya, pemerintah federalnya ya. Jadi dibiarkan daerah-daerah bersaing, sehat. Untuk mendorong usaha macam-macam. Nah usahanya sudah berkembang, kan pajaknya paling banyak ke pemerintah federal. Jerman juga pajaknya pemerintah federal yang lebih banyak. Karena porsi untuk pemerintah daerah itu cuma 2,5% aja. Misalnya 20%, 17,5%-nya pemerintah pusat. Jadi peningkatan kue karena persaingan yang sehat itu dan efisien ya. Tidak seperti sekarang, apa-apa sowan ke Jakarta, apa-apa sowan ke Jakarta. Dan masalah yang paling mengetahui di daerah adalah orang daerah sendiri. Sesuai dengan kulturnya. Coba kalau sekarang, ya contohnya ini sembako, bagi-bagi sembako, itu merata di seluruh Indonesia ya sembako. Padahal yang dibutuhkan orang Minang sama orang Aceh beda dengan orang Sunda, dengan orang Papua beda-beda. Kasih aja uangnya, gitu kan? Tentukan mereka sesuai dengan kebiasaan makannya, budaya makannya. Yang pakai sagu ya sagu, yang pakai nasi ya nasi, yang pakai salad ya salad gitu. Ya. Yang punya bayi ya dia beli susu lebih banyak. Yang kena diabetes nggak perlu gula gitu-gitu. Jadi itu oleh karena itulah pilihan-pilihan itu membuat kuenya semakin cepat membesar dan tambahan kue yang membesar itu sebagian besar atau porsi terbanyak larinya ke pusat. Makanya pemerintah Amerika walaupun federal membantu seluruh rakyat Amerika itu dari uang negara federal. Daerahnya nggak sanggup beli ventilator aja nggak sanggup.
daerah itu di Amerika, negara bagiannya. Jadi itu antara lain alasan untuk menakut-nakuti. Oke. Oke kan peserta juga banyak nih Bang Faisal dari luar daerah. Saya mau bertanya tentang gimana ya, secara historis kan sebelum Indonesia merdeka, kita memiliki banyak sekali tuh kerajaan atau kesultanan yang mana mereka adalah entitas yang merdeka dan berdaulat secara politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya. Apakah fakta historis tersebut bisa dijadikan landasan nih Bang? Seharusnya bentuk negara kita adalah federal gitu. Karena kan kalau misalnya kita komparasi nih ke Amerika Serikat, Australia, dan Malaysia, ada sebuah bisa dibilang kemiripan genealogis menuju kemerdekaannya di mana negara-negara itu sebelum merdeka sudah berdiri suatu otoritas atau entitas di negara-negara tersebut. Kira-kira gimana? Ya, dari aspek historis semakin memperkuat karena entitas nation state itu mereka dulu nation state tersendiri. Kerajaan dengan kerajaan saling perang untuk mempertahankan teritorialnya dan pengaruhnya gitu. Nah, belakangan datang penjajah gitu ya. Akhirnya muncul benih-benih untuk merdeka karena punya musuh yang sama. Ya udah deh kita bersatu dulu. Kita capek nih strategi Snoek-Hurgronje yang memecah belah kita sehingga Belanda gampang menumpas satu demi satu itu. Nah lama-lama sadar kan, dan sebagian besar negara negara otonom atau kerajaan atau kesultanan otonom itu sadar, ya udah kita korbankan privilege kita demi mengenyahkan penjajah. Oke. Kebanyakan sudah hilang kan, tinggal Kesultanan Jogja dan Solo, emangku negaraan nih, paku alam nih. Ya Sultan Cirebon juga tinggal bekas-bekasnya saja lah, tidak ada otoritas administratif ya. Cuma tinggal sejarah aja, peninggalan sejarah. Iya. Oke, terakhir nih Bang, sebelum saya beralih ke pertanyaan dari teman-teman di kolom chat, udah lumayan banyak juga. Gimana nih respon Bang Faisal? Kita tahu di pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Dasar, di situ tertera bahwa khusus bentuk negara kesatuan tidak bisa dirubah. Sementara pasal tersebut tidak ada di UUD yang asli atau yang pure dari founding fathers kita, dan itu adalah hasil amandemen. Kira-kira respon Bang Faisal seperti apa? Satu lagi yang dihapuskan dari Undang-Undang Dasar, referendum. Tidak ada lagi. Di Undang-Undang Dasar yang asli ada referendum. Nah, referendum itu tidak ada lagi. Jadi kita memberikan cek kosong kepada penguasa. Jadi udah kita pilih, ya udah selesai. Jadi pertanggungjawaban elektoralnya jadi tidak ada. Dia bilang, kan gue udah kasih duit loh. Pakai money politik, sekarang giliran gue pesta pora. Lo diam aja lo gitu. Kasarnya gitu ya, kalau orang Betawinya. Nah, seperti itu. Karena apa? Karena ya itu dia tadi dianggap pemilu itu kontrak akhir gitu, udah transaksi gitu. Nah, oleh karena itulah maka kan ada strategi, ada cara, itu kan salah satu bentuk, salah satu istilah untuk mempercepat kesejahteraan rakyat. Kalau istilahnya kita ganti otonomi hakiki kan nggak apa-apa. Ya tinggal strategi ini. Ini keinginan kita kan kedaulatan ada di tangan rakyat. Jadi untuk urusan-urusan yang genting, mereka nggak bisa putuskan di gedung DPR MPR itu. Di antara mereka sendiri yang banyak benar begundalnya gitu. Ingat, fungsi politik satu negara tidak dibagi habis di antara partai-partai. Makanya ada hak calon independen. Itu kan.
Tapi sekarang susah banget untuk jadi independen, dipersulit. Gitu. Bayangkan Gibran ini barangkali calonnya cuma calon tunggal. Gila. Karena semua udah bersatu. Nah tinggal bagi-bagi kue. Nanti kalau udah berkuasa kan. Bagi-bagi kue itu macam-macam ya. Ada bagi-bagi jabatan komisaris, ada bagi-bagi proyek seperti kartu prakerja, ya, macam-macam. Ada bagi-bagi konsesi sawit, bagi-bagi konsesi minerba, macam-macam. Nah, kita ingin kedaulatan ada di tangan rakyat. Namanya apa? Nomor 2 dulu deh, gitu. Apa sih arti sebuah nama, gitu. Oke, Bang. Nah, saya ada pertanyaan nih dari kolom chat dari Fikar di Jawa Barat. Bagaimana nanti kesatuan fiskal dan moneternya jika Indonesia beralih dari negara kesatuan ke federasi? Lalu bagaimana policy making dalam federal state mengetahui kerap terjadi overlap, boundaries, atau batasan dari national versus state governments di United States? Nanti tolong dikoreksi saja ya kalau saya salah memahami. Teorinya adalah apa saja yang diurus oleh federal, apa yang diurus oleh state, apa yang diurus oleh county. Katalah county itu kabupaten kota, state itu provinsi, dan federal itu pemerintah pusat. Apa sih tugas pemerintah pusat? Sebagai satu entitas bangsa, dia punya kebijakan politik luar negeri yang sama. Oleh karena itulah, politik luar negeri ada di tangan pemerintah federal. Pemerintah daerah tidak punya menteri luar negeri. Tidak punya. Tapi kalau kerjasama ekonomi luar negeri, bebas. Tidak ada kaitannya dengan kedaulatan. Kemudian pertahanan. Pertahanan kan mahal. Ya. Pertahanan ini bukan mempertahankan diri dari rongrongan negara bagian, bukan. Dari negara lain. Nah, jadi sebagai satu entitas, oleh karena itu fungsi pertahanan ada pada pemerintah federal. Cetak uang, pemerintah pusat semua uangnya sama. Di Amerika kan uangnya sama. Oleh karena itu bank sentralnya juga harus sama. Boleh mereka punya bank sentral lokal, boleh. Seperti Scotland punya bank sentral lokalnya. Amerika, tapi nggak semua ada. Yang ada St. Louis, San Francisco, New York, apalagi gitu Minneapolis atau apa. Kalau tidak ya silahkan, nggak apa-apa. Apalagi urusan agama, serahkan ke daerah menurut saya. Kan Kementerian Agama cuma ngurus haji. Itu kan mirip travel agent kan. Kasih aja daerah. Nikah, rujuk, talak, cerai. Itu kan urusan administrasi. Masa nggak diotdahkan diurus pemerintah pusat? Yang bener aja. Di Mesir aja nggak ada menteri agama itu. Nah, kalau ada urusan-urusan yang terkait dengan agama, maka majelis ulamanya yang merespons. Majelis ulamanya perwakilan dari orang-orang cerdik cendekia di bidang hukum agama. Dia yang menentukan hari raya gitu-gitu. Majelis ulamanya bukan pemerintah. Nah, kalau ada beda di majelis ulamanya, ya dua-duanya silakan hari raya beda-beda kan nggak apa-apa. Jadi tidak ada masalah sama sekali. Nah, kemudian ada misalnya sungai. Sungai itu melewati 2 negara bagian. Nah, itu otoritas yang mengelola sungai itu federal karena menyangkut lebih dari satu state. Tapi kalau sungainya cuma ada di state itu, ya state yang ngurus. Jadi ada kaidah-kaidahnya. Kalau dia public goods yang bersifat nasional, serahkan ke daerah. Polisi gimana? Ya daerah.
polisi itu di Papua dengan di Bali dengan di Yogyakarta beda-beda. Kalau di Bali polisinya polisi turis gitu kan. Nah, tapi tidak semua fungsi kepolisian ada pada daerah. International crime, narkoba masuk tuh. Jadi kepolisian federal, FBI namanya kalau di Amerika, kan gitu. Daerah ada polisinya, yang bayar ya komunitas itu sendiri gitu. Jadi beda sama pertahanan kan. Pertahanan itu satu public goods untuk mempertahankan, menjaga dan mempertahankan, memelihara integritas dan keberadaan satu negara dari ancaman luar. Gitu. Jadi tidak masalah sama sekali. Oke, ada pertanyaan lagi nih dari Tama. Bagaimana pandangan Bapak perihal e-currency jika dihadirkan di Indonesia untuk mendobrak ekonomi seluruh bagian Indonesia yang dimana harus menggunakan sistem ERP untuk perjalanan sistemnya? Saya nggak begitu paham. Coba saya baca sendiri juga ya. Di chat ya. Dari siapa? Dari Tama. Tama ya. Di depan-depan ya? Iya, Pak. Tama, bentar. Mas Tama, bentar ya Mas Tama ya. Oh ini, mohon izin perkenalkan. Perihal e-currency seperti cryptocurrency gitu-gitu ya. Itu bukan satu hal yang baru ya. Currency itu di satu negara itu ditawarkan bisa bersaing gitu. Jadi yang paling percaya dengan currency itu ya itu yang banyak dipakai. Contohnya di Scotland. Scotland itu masih merupakan bagian dari Great Britain kan. Inggris Raya yang ratunya satu. Tapi Scotland punya mata uang sendiri. Dicetak oleh bank sentralnya sendiri. Mau pakai pound Scotland, silahkan. Tapi kalau jangan dibawa pulang ke Indonesia, nggak laku. Karena peredarannya terbatas. Hong Kong memang punya mata uang yang dikeluarkan oleh pemerintah Hong Kong. Nggak ada. Mata uang Hong Kong itu dikeluarkan oleh Bank HSBC. Jadi kalau ada klaim terhadap uang itu, Bank HSBC. Nah sekarang ada namanya cryptocurrency lewat apa namanya itu big data apa gitu-gitu ya, macam-macam. Tapi kalau ada apa-apa tidak ada yang menanggung risikonya kan. Nah kalau uang yang dikeluarkan oleh bank sentral itu kan namanya surat pernyataan negara berutang kepada kita. Jadi kalau saya pegang uang 10 juta, kemudian saya udah tidak mau lagi pegang uang itu, saya datang ke bank sentral, saya berhak untuk memperoleh emas senilai 10 juta itu. Jadi di dalam nilainya, di dalam mata uang itu ada nilai. Nah kalau cryptocurrency, silahkan aja kalau harganya anjlok gitu-gitu kan. Nah karena di dalam ini barangkali menarik buat kajian ekonomi Islam ya, sistem yang ribawi gitu-gitu, perlindungan. Oleh karena itulah di masa lalu kan dalam bentuk dirham dan dinar gitu, yaitu untuk menjaga agar negara itu tidak ceroboh. Kalau mau pemilu cetak uang gitu ya. Kemudian bagi-bagi ke rakyatnya, ya nilai uangnya akan hancur, ekonomi akan hancur gitu. Nah jadi beberapa negara sudah mengizinkan cryptocurrency ini. Jadi ada dunianya sendiri gitu ya, silahkan saja.
Nah, tapi ada juga yang melarang, ya silahkan juga gitu. Nah, ini menarik untuk kajian ekonomi Islam nih. Oke, mungkin tadi ada banyak pertanyaan yang hampir mirip Bang ya. Nah, sekarang ada pertanyaan dari Bima Muhammad nih, dari HMI Komisariat Hukum Trisakti. Terkait penegakan gagasan federalisme yang selalu disematkan kepada bentuk gerakan separatisme dan pemberontakan pada kesepakatan para pendahulu. Saya melihat ada semacam logika traditional action dalam melatar belakangi persuasi dan mobilisasi politik yang berakhir pada glorifikasi sejarah. Bukankah sandaran dalam bernegara ditentukan dalam konteks atau korteks bermasyarakat yang dinamis, bukan hanya bersandar pada glorifikasi sejarah semata. Negara sebagai proyek bersama untuk berjalan ke depan. Selanjutnya, mengenai segala macam bentuk kritik masyarakat pada negara kesatuan yang hanya menguntungkan beberapa kelompok atau secara spesifik hanya menguntungkan beberapa lingkaran etnis tertentu di Indonesia, selalu diartikan sebagai ekspresi politik, identitas, dan etnosentris. Bagaimana Bang Faisal melihat fenomena ini? Ini juga bagus untuk kita kaji terus-menerus ya, secara mendalam, lebih mendalam. Kenapa sih dalam hari ini, 2 hari ini, saya ada 3 acara yang membahas tentang isu-isu terkait langsung atau tidak langsung dengan federalisme. Dia timbul tenggelam. Kadang-kadang tidak dibahas, kadang-kadang naik lagi gitu ya. Apa sih? Kan ada kegundahan di kalangan sekelompok orang melihat perkembangan berbangsa dan bernegara. Dan Anda secara tepat telah merumuskan kegundahan itu dalam istilah ketidakadilan, ketimpangan. Tatkala negara kesatuan berhasil menghadirkan kesejahteraan, keadilan, barangkali sekedar konsep saja tidak kita perjuangkan. Karena negara federal ada yang berhasil, ada yang gagal. Negara unitary system ada yang berhasil, ada yang gagal. Tidak peduli dia komunis atau demokrasi. USSR dulu federal juga, tapi akhirnya rontok. Kenapa negara federal rontok? Kenapa negara kesatuan rontok? Karena pada umumnya keadilan tidak hadir lagi. Sehingga orang mencari alternatif. Tidak berarti ada jaminan bahwa kalau kita pindah ke federal berhasil, tapi setidaknya ada alternatif gitu. Oleh karena itu dibuat dinamis. Jangan harga semua harga mati. Itu kan model-model pemikiran doktriner. Sampai dibikinlah 4 pilar gitu-gitu kan yang aneh itu. Yang oleh Mahkamah Konstitusi tidak boleh lagi disosialisasikan, tapi mereka jalan terus. Dan antara lain dipopulerkan oleh Ketua Umum PAN yang dulu mengusung federalisme itu. Zulkifli Hasan, waktu dia Ketua MPR. Masya Allah. Dinamis, hanya Al-Quran, kitab suci yang tidak bisa berubah. Kan ini kontrak sosial kan kita kan, kontrak sosial. Bisa saja berubah. Misalnya nih, Timor Leste pengen masuk lagi jadi negara bagian, menjadi bagian dari Republik Indonesia, tapi minta status khusus. Semacam negara federal. Supaya, karena negaranya kecil kan, penduduknya nggak sampai 1 juta, mahal punya tentara sendiri. Dia pakai tentara Indonesia aja.
Tapi dia bersedia untuk dipungut pajaknya karena dia bagian dari Republik Indonesia kan. Bisa kan? Konstitusi tidak membolehkan. Konstitusi, nggak tahu saya, konstitusi tidak membolehkan berkurangnya wilayah Indonesia karena ada merdeka. Oleh karena itu ditutup yang namanya referendum. Tapi kalau nambah boleh nggak? Kan terbuka. Nah, kenapa? Karena teman-teman ini, ya, ini saya sudah 20 tahun barangkali mengatakan Pancasila itu bukan ideologi. Nah, sekarang didengungkan oleh Rocky Gerung kan, memang benar. Pancasila bukan ideologi. Tapi kita sepakat Pancasila adalah falsafah hidup bangsa, pemersatu bangsa, nilai-nilai inti yang membuat kita bersatu membangun Republik Indonesia. Dia bukan ideologi. Saya teringat ya training di HMI di Cibogo itu yang memberikan materi itu Dahlan Ranu Wiharjo, senior HMI itu. Ya itu mengatakan seperti itu. Apa sih ideologi itu? Ideologi adalah sekumpulan nilai-nilai inti yang diyakini oleh masyarakat itu sebagai pemersatu dan acuan untuk guidelines ya, acuan untuk menapaki agar kita sampai ke tujuan. Dan untuk sampai ke tujuan kita punya kendaraan. Mau naik bemo, mau naik kereta, mau naik apa. Nah, Pancasila tidak memenuhi kriteria sebagai ideologi karena dia tidak memilih kendaraan. Nah, penguasa itu senang kalau nggak ada ideologi. Karena dia pasti tidak pernah dicap melanggar ideologi negara. Oh, nggak ada ideologi. Nah, jadi generasi yang akan datang, serahkan kepada generasi yang akan datang. Ya, barangkali teman-teman nggak punya dosa sejarah, udah nggak kenal Snooker-Grow-nya, udah nggak tidak kenal dengan Westerling gitu ya, yang ingin memecah belah itu dan bisa berpikir rasional menghadapi tantangan-tantangan ke depan, bisa ngubah undang-undang dasar juga. Memangnya zaman Amin Rais saja bisa diubah undang-undang dasar. Kan bisa di-on-kan lagi itu. Nah, tapi itu niatnya memang niat luhur untuk mencari solusi terbaik buat nasib bangsa ini sampai panjang gitu. Sampai panjang. Ya kan dosen saya ya, saya nggak usah sebut namanya, saya kok mulai khawatir, Sal. Generasi cucu saya udah nggak ngelihat Indonesia lagi. Apa sih yang membuat kita masih Indonesia? Dan menurut Cak Nur, Indonesia itu belum lengkap. Kata Cak Nur, Indonesia in making. Kita mencari bentuk terus, mencari bentuk dan jangan kita tutup opsi-opsi itu gitu. Secara akal sehat, secara intelektual, bukan pakai otot, enggak. Ya. Itulah bedanya apa ya? Scholar, IMI juga kan bedanya seperti itu kan, lebih pada wacana intelektual. Itulah yang membuat mereka sukses menjadi bagian penting dalam mengelola negara ini. Oke, banyak nih Bang di kolom chat yang pertanyaan maupun pernyataan ya, yang saya lihat pro untuk menjadi negara federal dan lain-lain. Tapi ada satu pertanyaan unik dari Haikal Firzuni, dia chat saya, gimana Bang, kita asumsikan kita sepakat deh dengan negara federal misalnya kata dia. Gimana strategi kita, baik secara parlementer maupun ekstra parlementer, dalam mewujudkan, wah dia juga udah mulai bikin nama juga nih, Negara Federal Republik Indonesia. Kira-kira gimana Bang Faisal? Kan kita pernah jadi negara federal walaupun sebentar. Jadi bukan baru. Ya. Republik Indonesia Serikat.
Ada bahasa Indonesianya juga serikat gitu, nggak federal gitu. Nggak masalah. Bung Karno juga nggak masalah. Bung Karno nggak mutung, ya. Nah, tapi ini kan pertarungan yang apa ya? Ya kalau saya ngomong, maaf nih ya, dengan kawan-kawan PDI Perjuangan kan banyak kawan-kawan saya juga. Kalau saya ngomongin gini, bagi kami 4 pilar itu udah final, mampus nggak? Makanya Anda lihat Budiman Sujatmiko waktu debat dengan Rocky Gerung gagap, jadi emosional gitu kan? Ya karena tidak, Budiman kan termasuk orang yang cerdas kan, tapi untuk ini dia seolah-olah kehilangan kata-kata, pokoknya gitu, terus bisa diperas jadi satu. Wah, Pancasila itu yang orisinil adalah pidato Bung Karno. Mana ada di dokumen nggak pidato Bung Karno itu? Semua bisa pidato kan. Yamin juga pidato. Muhammad Rum juga pidato. Hatta juga pidato. Masa cuma Soekarno aja? Itu monopolisasi sejarah kan namanya. Dan sungguh 5 sila itu juga bukan khas Indonesia loh. Itu sama mirip 5 sila itu dengan 5 prinsip dasar di India. Tuh, ilmu pengetahuan itu kan akumulasi. Iya kan? Akumulasi. Tidak tiba-tiba bleng muncul kecuali Rasul. Ya diberikan wahyu yang unik gitu, yang belum ada. Di wahyu itu juga ada, di dalam Injil juga ada kan. Karena ya agama samawi ya Tuhannya kan sama gitu. Nah, jadi pendogmaan ini yang membuat kita menjadi rancu. Nah, akibatnya apa? Gerak maju kita menjadi terhambat. Hampir 75 tahun kita merdeka, sebentar lagi 75 tahun merdeka, tapi belum jelas posisi negara itu, perannya apa nggak jelas. Apa peran negara, apa peran pasar. Kita presidensil apa parlementer. Oke, resminya presidensil, tapi faktanya parlementer. Kita negara kesatuan, tapi ada 5 negara bagian. Jadi comot-comot sesuka hati, pragmatisme. Karena apa? Kita tidak punya acuan tunggal. Karena Pancasila itu is not ideology. Kalau ideologi kan cuma 2 ya, ekstrimnya. Ya, otoritarian atau komunisme, ini liberalisme. Ya, ada varian-varian di antara ketiganya. Jangan kita bikin sistem ekonomi, sistem politik Pancasila. Nggak ada. Kita harus memilih di antara 2 itu. Nah, kalau zaman saya dulu sekolah, sistem politik Pancasila, sistem ekonomi Pancasila, bukan free fight liberalism, bukan etatisme, tapi apa? Tak kuasa kita definisikan. Karena Pancasila bukan ideologi. Kan jelas ya, kalau komunis semua kepemilikan ada pada negara. Kalau liberal itu semua kepemilikan ada pada individu. Kalau di rumah saya di bawahnya ada dapat minyak, itu hak saya. Kalau di Indonesia ada yang hak negara, ada hak swasta, gitu-gitu kan. Nggak jelas, karena tidak ada yardstick, tidak ada acuan yang kita bisa gunakan secara universal itu. Nah, jadi jangan gundah. Menurut Cak Nur, Indonesia in making, saya setuju sekali. Kita masih terus mencari, dan kita bukan ahistoris, tidak. Di antara founding fathers juga ada yang pingin federal seperti Bung Hatta. Melawan siapa namanya? Supomo gitu ya. Negara integralistik gitu-gitu. Tapi yang menarik itu, perbedaan itu kemudian dibawa ke musyawarah, kalau perlu voting, dan kalau semua sudah diputuskan, semua nerima gitu. Keren founding fathers kita itu. Beda agama, ya,
itu tidak merusak persahabatan. Saling berkunjung kalau sakit, Natsir dan TB Simatupang, Safrudin Prawira Negara minta tolong ke JK Simo, itu biasa. Luar biasa. Tapi sekali lagi, tidak ada jaminan federalisme atau negara kesatuan lebih superior dari satu dengan lainnya. Masing-masing ada kelebihan, ada kelemahannya. Oleh karena itu, memilih apa dilandasi oleh konsensus bangsa. Nah, barangkali kita awali dengan membangun konsensus bangsa. What is the role of state? What is the role of market? Itu kan yang membedakan komunis sama liberal kan. Nah, maksud saya, masa sih negara punya perusahaan penangkap ikan bersaing dengan nelayan? Pantas enggak? Masa negara ikut-ikutan berkebun, PTPN itu? Enggak ada tuh di dalam konstitusi atau apa gitu. Negara kok berkebun bersaing sama rakyatnya sendiri. Dikasih privilege karena negara. Ya, ini penerbangan kan hancur. Kita ada 2 maskapai yang besar kan. Lion sama Garuda. Dua-duanya hancur, tapi yang dibantu cuma Garuda. Nggak benar menurut saya. Bayar pajaknya sama. Apa gitu. Jadi yang sama-sama hancur, ya dibantu gitu. Sepanjang dia memenuhi syarat. Nggak boleh pilih kasih. Ini ada kajian menarik. Semakin besar aset BUMN terhadap PDB, semakin turun pertumbuhan ekonomi. Wajar, karena negara nggak bisa biasa bersaing. Ya. Negara itu diisi oleh politisi itu nggak peduli perusahaannya, BUMN-nya untung apa rugi. Tapi berapa banyak uang yang saya bisa dapatkan untuk logistik saya pemilu. Jadi BUMN-nya nggak pernah sehat. Tapi elit politik mempertahankan itu karena bancaan dia gitu. Nah, pakailah ideologi bumi, air, kekayaan alam, bla 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 gitu. Nah, interpretasinya juga beda, Bung Hatta. Kata Bung Hatta, dikuasai oleh negara tidak berarti negara memiliki. Negara mengurusi, mengelola lewat apa? Kebijakan. Jadi misalnya saya punya perusahaan itu menghasilkan sesuatu, misalnya negara musuhan sama China. Negara berhak untuk melarang produk itu diekspor ke China. Negara punya kuasa untuk mengatur, tapi tidak harus dia memproduksi sendiri. Gitu. Tapi udahlah, dalam situasi seperti sekarang nggak ada gunanya juga kita mengangkat yang begini-begini. Masih jauh ada yang lebih strategis ya, bagaimana mengatasi pandemi, bagaimana UKM gitu. Tapi keep in mind ini sebagai diskurs dalam diskusi-diskusi kelompok yang teman-teman lakukan. Untuk ngasah otak kita juga, supaya kita tidak dogmatis, supaya kita tidak cepat emosional, melatih kesabaran, gitu-gitu. Oke, ya berhubung durasi sudah mau habis ya, mungkin ada satu lagi deh Bang, terakhir pernyataan dari Bima juga nih, dia minta tanggapan. Lebih jauh lagi, kata dia, lebih jauh dari pemaparan Bang Faisal Basri terkait gagasan bernegara dan berbangsa. State yang dikenal sebagai NKRI bisakah masuk ke jilid Republik Kedua Indonesia yang seperti Prancis yang memiliki bentuk negara Republik Ketiga saat ini dari hasil perubahan radikal dalam negara, dalam tanda kurung ancient regime, kekaisaran Prancis media, dan Republik Ketiga Prancis, dalam konteks kehendak bangsa, bukan negara. Ya, kembali itu kan konsensus ya. Konsensus. Jadi sebagai anak bangsa, semua warga Prancis itu merasa baju yang mereka pakai itu sudah tidak fit lagi dengan tubuhnya.
Jadi harus diganti dong, harus dipermak gitu. Untuk memakai bajunya jadi lebih nyaman gitu. Nah, mereka belajar dari monarki Inggris. Masih ada raja, mereka nggak punya raja. Mereka juga tidak ingin pemerintahnya tidak stabil, gonta-ganti, mesti tidak percaya, rusak lagi seperti di Belgia ya. Saya beberapa tahun yang lalu ke Belgia itu hampir 2 tahun tidak ada pemerintahan. Tapi tidak ada masalah, birokrasinya jalan gitu. Di kita mau bahaya kan, perampokan terjadi di mana-mana. Nah, akhirnya Perancis memilih negara kesatuan, kemudian presidensial, bukan parlemen kuasi presidensial atau gimana. Jadi dia punya perdana menteri, dia punya presiden gitu. Yang tidak dimiliki dari sistem parlementer. Misalnya yang nggak punya presiden siapa? Tapi nggak punya raja juga gitu. Ada nggak? Ya udahlah ya. Setidaknya presidennya simbol. Ya, di banyak negara ada presiden, tadi presidennya simbol. Kemudian sehari-harinya pemerintahannya dipimpin oleh perdana menteri, supaya kalau perdana menterinya jatuh, negaranya tetap ada pemimpin, yaitu presidennya, dan presidennya cukup kuat, tapi tidak sekuat perdana menterinya cukup kuat, tapi tidak sekuat di sistem parlementer gitu. Nah, jadi diatur, oke, kalau begitu, menurut sejarah mereka, gitu-gitu, karakteristik mereka. Oke, kalau gitu presidennya nggak sekedar simbol, tapi ngurusin hal-hal yang merupakan tadi itu, public goods yang lintas daerah yang nggak bisa dipisah-pisah gitu. Jadi ini misalnya militer yang dikelola oleh negara bagian atau provinsi atau militer, enggak begitu. Itu sebagai satu kesatuan tidak bisa indivisibility gitu. Nah, itu dipegang oleh Perdana Menteri. Apa itu? Perundingan internasional. Itu Prancis, presiden yang turun. Kemudian ekonomi yang sifatnya strategis. Ya, misalnya berunding dengan EU, lantas Prancis itu mau nyetor berapa untuk membantu anggota EU ya. Itu presiden tentu saja berkonsultasi dengan Perdana Menteri. Tapi ada kelemahannya. Bisa jadi presiden dan Perdana Menterinya dari partai yang berbeda. Nah, untuk sekarang syukur partainya sama. Gitu. Di masa François Mitterrand itu alot untuk mengajak partai komunis masuk membantunya, tapi satu haluan lah gitu. Jadi ada kelemahan, tapi mereka semua negara-negara yang sudah advance itu punya kelembagaan, institutions yang sudah kuat. Jadi norma berdemokrasinya udah mateng gitu-gitu sudah kuat. Tapi tidak berarti Prancis tidak akan berubah lagi kan? Mungkin akan berubah tatkala etnisitasnya bergeser. Jadi non kulit putihnya makin banyak. Anda lihat sekarang di Amerika wali kota banyak sekali kulit hitam, keturunan Hispanik gitu-gitu ya. Itu mengubah kekuatan elektoral yang oleh karena itu merubah juga komposisi demografis secara spasial gitu. Jadi very dynamic. Bisa saja berubah. Untuk sementara itu yang disepakati. Jadi don't worry. Nah, tapi di dalam situasi seperti sekarang jangan kita eksperimen. Pecah ini. Perahunya pecah. Jadi itu kearifan, kebijaksanaan.
Jadi kita juga memahami tanggung jawab kita. Kan kita juga tidak akan melakukan ini secara terbuka, provokatif, kan tidak gitu. Jadi tapi ini terus kita wariskan semangat seperti ini ya, untuk pada akhirnya kita memiliki Indonesia yang nggak in making, in waiting melulu. Indonesia in waiting lah, Indonesia in making lah, ing semua nggak pernah jadi Indonesia itu. Nah, insya Allah lewat diskurs ini kita memiliki satu proses konvergensi gagasan, sehingga terbentuklah satu gagasan yang utuh yang mungkin berbeda gitu variannya di antara yang ada di dunia ini. Dan ada satu, biasanya perubahan itu muncul tatkala pemimpinnya hebat, karismatik, didengar. Kalau model sekarang nggak jalan nih, Mas. Kalau kita suruh milih gini-gini hancur. Tapi ada pemimpin yang karismatik seperti Bung Karno, ya, Nelson Mandela, gitu-gitu, yang mampu untuk menjaga soliditas bangsa, sehingga diskursnya, perubahan-perubahannya dalam koridor yang sudah disepakati, karena kesepakatan itu lebih mudah dicapai karena pemimpinnya itu karismatik. Ayatollah Khomeini, François Mitterrand, Deng Xiaoping. Itu gila loh, Deng Xiaoping membawa Cina kepada kapitalisme. Tapi dia punya gut gitu, punya sesuatu yang membuat kok gila nih Partai Komunis sepakat dengan gagasan Doi Moi, bukan Doi Moi ya, openness itu dari China. Gorbachev gagal dia berhasil melakukan reform tapi gagal membentuk Uni Soviet, yang membentuk Rusia sebagaimana yang dia cita-citakan. Dia terhempas sampai sekarang dipimpin oleh rezim yang otoriter lagi, si Putin itu. Jadi insya Allah kita punya keunikan sejarah sendiri, apalagi yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain itu kan teritorial kita itu Jawanya satu pulau solid, Kalimantan solid, gitu-gitu. Nggak ada. Negara kepulauan kita ini archipelago state yang terbesar di dunia. Nah, ini juga barangkali butuh satu model pembangunan yang berbeda ya. Kita tidak bisa niru China karena China kontinental kan, nggak bisa niru Amerika juga, nggak bisa niru Singapura yang kecil, tidak bisa niru Malaysia. We have to find out our own way. Gitu. Dengan ini dia pemahaman kolektif, dengan akumulasi dari pemikiran-pemikiran dari zaman founding fathers ya sampai sekarang, menghasilkan generasi baru dengan tantangan yang berbeda. Siapa tahu yang sekarang ini nggak bisa menghadapi tantangan yang semakin kompleks itu. Dan mereka pada akhirnya harus survive untuk mengubahnya. Dan mudah-mudahan mengubahnya tidak dengan pertumpahan darah. Itu aja. Oke, ya berhubung durasi sudah makin larut ya teman-teman. Tadi sebagai pertanyaan penutup, dan mohon maaf juga kepada teman-teman yang sudah bertanya, saya belum bisa menyampaikan pertanyaannya ke Bang Faisal. Dan ya, di pertemuan yang singkat ini mungkin saya selaku moderator belum bisa memberikan kesimpulan ya. Mungkin kesimpulannya ya tadi, Indonesia in the making. Seperti itu. Karena dengan kesimpulan lebih jauh takutnya menjadikan apa yang ada di sini semakin sempit. Seperti itu. Masalahnya diskursus tentang federalisme ini sangatlah komprehensif. Seperti itu. Dan mungkin nggak Bang, misalnya dari teman-teman HMI dan KM-PAN nih, ingin berbicara lebih intens lagi, ingin bertemu dengan Bang Faisal, kira-kira gimana Bang? Kalau keadaan normal, dengan sangat senang hati. Saya didiskusi hal-hal seperti ini dengan teman-teman dari berbagai daerah. Ya, itu kalau dari Pontianak, Dimyati, dari Aceh banyak, dari Sumatera juga udah mulai gergetan. Jadi mereka pingin negara Sumatera apa gitu ya. Tuh teman-teman yang biasanya ngumpul di dekat UNAS itu, tapi kafenya udah tutup. Nah, biasanya di situ dulu ya kita
insya Allah lah. Walaupun saya sudah menginjak 60, tapi mudah-mudahan saya membuka diri untuk mendengarkan aspirasi teman-teman yang jauh lebih muda dari saya, yang notabene anak saya gitu ya. Ini kan levelnya anak saya. Nah, mudah-mudahan kita tidak ada semacam pembatas karena usia gitu. Karena kita punya semangat yang sama. Insya Allah. Ya, gini-gini juga oke. Sabtu Minggu saya welcome. Ya, dengan ini sehari ini 3 saya. Tadi dengan UII, kemarin hari Sabtu dengan Brawijaya, terus aja. Ya, mumpung masih sehat, itu aja. Berbagi gagasan dan mendengar gitu. Oke, mungkin sebelum saya tutup ya, mungkin teman-teman bisa menyalakan kameranya nih untuk didokumentasi. Silakan dinyalakan kameranya. Oke. 1, 2, 3. Oke, ya terima kasih Bang Faisal Basri. Saya doakan semoga Bang Faisal dalam keadaan sehat selalu, senantiasa dalam lindungannya. Amin. Karena kami butuh sosok seperti Bang Faisal ya untuk mengayomi kami semua. Dan saya selaku moderator mohon maaf, mohon dimaklumi jika ada perkataan yang menyinggung atau kurang enak di hati. Kira-kira seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi